Uang 5,4 miliar rupiah ditransfer ke rekening Lina. Terkuak sumber dana pembelian kos-kosan 32 pintu yang diakui milik Teddy, Rizky Febian bakal menang telak. Terungkap fakta lain di balik pengakuan Teddy sebagai pemilik kos-kosan 32 pintu warisan mendiang Lina. Diberitakan sebelumnya, Teddy melaporkan Rizky Febian ke Bareskrim Polri atas dugaan penguasaan aset tanpa izin. Teddy mengklaim bahwa kos-kosan yang tengah diperebutkan dengan Rizky Febian adalah miliknya. Kepada awak media, Teddy menunjukkan bukti berupa sertifikat kos-kosan 32 pintu. Tak hanya itu, Teddy juga mengaku punya kwitansi jual beli serta pembayaran BPHTB. Saya ada buktinya, mulai dari sertifikat, bukti pembayaran dan lain sebagainya, tutur Teddy ditemui tribunnews.com di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 5 Juni 2022. Yang kemarin itu, sangat disayangkan bahwa dari pihak sana secara fisiknya menguasai. Sedangkan di sini ada hak saya juga yang mereka ambil, ucapnya. Kuasa hukum Teddy, Wati Trisnawati, menduga penguasaan aset yang dilakukan Iki terjadi setelah Lina meninggal. Pada dasarnya itu aset adalah milik Pak Teddy Pardiana karena diperoleh sebelum menikah dengan almarhum. Ada buktinya berupa kwitansi jual beli, perjanjian jual beli, pembayaran BPHTB, dan sertifikat dikuasai oleh Pak Teddy, ucap Wati. Wati mengatakan indekos 32 pintu itu dibeli Teddy secara patungan dengan Lina seharga 2 miliar rupiah. Bahkan indekos itu dibeli sebelum Teddy dan Lina menikah. Kalau beli itu kan ya sebelum menikah, dengan Lina Jubaidah. Tapi, kata Pak Teddy, bahwa itu ada uang dari Bunda. Bilangnya 50-50, ucap Wati. Mengutip Surya.co.id, kuasa hukum Iki, Bahyuni Zaili membantah tuduhan Teddy yang menuding kliennya telah menguasai secara sepihak sebuah aset berupa bangunan kosan di Bojong Soang, Bandung. Kendati begitu, Bahyuni membenarkan bahwa Teddy memiliki semua dokumen formal. Namun, ia tegas mengatakan bahwa properti itu dibeli dengan uang Iki. Bahyuni menyebut klaimnya itu tak hanya sekadar perkataan. Ia mengungkap banyak orang terdekat mendiang Lina bersaksi dan mengetahui bahwa pembelian kos-kosan 32 pintu menggunakan uang milik Iki. Secara formal itu ada kwitansi atas nama Teddy tapi jangan lupa, bahwa itu secara tegas baik oleh Pak Abdurrahman T. Pratomo, pengacara Lina, maupun saksi lain menyatakan itu uangnya dari uang Rizky Febian, kata Bahyuni saat ditemui awak media di Jalan Ahmad Yani, Bandung, Senin, 6 Juni 2022. Iki pun melaporkan Teddy terkait perbuatan mengklaim hak milik orang lain. Bahyuni menyebut Teddy telah menyembunyikan fakta bahwa kos-kosan tersebut dibeli dari hasil keringat Iki. Makanya itulah sebetulnya kenapa kami juga dalam laporan masukkan pasal TPPU-nya, karena dia menyamarkan hasil uang Rizky Febian seolah dia yang punya, padahal sebetulnya Rizky yang punya, papar Bahyuni. Menurut Bahyuni, Iki mentransfer uang sejumlah 5,4 miliar rupiah ke rekening Lina usai menyelesaikan kontraknya dengan stasiun TV swasta. Lina kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli kos-kosan senilai 2 miliar rupiah. Sementara, 1,4 miliar rupiah digunakan untuk membeli sebuah villa di Bandung Indah. Nah, uang 5,4 miliar rupiah ini diantaranya dibelikan rumah kos di Bojong Soang yang dibeli dengan harga 2 miliar rupiah, kemudian rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar rupiah, beber Bahyuni. Di mana rumah sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar rupiah, jelasnya melanjutkan. Karena itu, Bahyuni mengklaim pembelian kos-kosan itu murni menggunakan uang Iki. Ia mengaku siap menyertakan bukti dan saksi untuk mendukung pengakuan Iki. Apa yang dipersoalkan? Nah itu karena rumah kos diaku oleh saudara Teddy Pardiana. Padahal jelas adalah milik Rizky Febian, pungkasnya. Itu bisa dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dulu asisten almarhum Lina bila memang itu dibeli dari uangnya Rizky Febian, pungkasnya.